ya, atau kaki 3 atau statif, ya. Disesuaikan tingginya dengan tinggi si pengukur. Kemudian landasannya itu dibuat kira-kira datar, nggak harus datar persis. Ya, jadi tingginya tripod itu kira-kira ya setinggi pengukurnya atau operatornya. Kemudian landasannya kira-kira dibuat datar. Kalau sudah baru pasang alat teodolitnya di atas tripod tadi, kemudian dikunci. Kemudian teropongnya diarahkan ke 2 skrup. Ya. Kemudian disetel skrupnya, nanti saya jelaskan, ya. Diputar bersama-sama, itu searah berlawanan arah. Kemudian teropongnya diarahkan ke satu skrup, penyetel baru diputar skrup tersebut. Saya tunjukkan gambarnya. Ini. Jadi ini gambar tampak atas, ini skrupnya. Ini skrup A, B, dan C. Nah, teropongnya diarahkan ke 2 skrup penyetel ini. Kemudian diarahkan ke 2 skrup penyetel, gelembungnya ini belum di tengah ya mestinya. Gelembung nivonya belum di tengah. Maka kita putar bersama-sama. Ke dalam semua atau keluar semua, berlawanan arah tapi muternya bareng. Ya. Begitu diputar ke dalam semua atau keluar semua, ya. Misalnya diputar ke dalam. Ternyata kalau diputar ke dalam kok enggak jalan-jalan ke tengah, oh berarti muternya kebalik. Nah, ada balik muternya, keluar semua. Sampai gelembungnya di tengah. Kalau sudah gelembungnya di tengah, berarti arah ke sini sudah datar. Maka teropongnya nanti diarahkan ke 1 skrup ini, ke sana. Nanti diarahkan ke 1 skrup ini diputar ke kiri atau ke kanan sehingga gelembungnya di tengah. Kalau sudah gelembungnya di tengah, berarti nanti kita balik lagi ke sini di tengah apa enggak. Kalau enggak di tengah kita betulkan tadi kayak tadi. Ya diputar bersama-sama, keluar semua atau ke dalam semua. Jadi bareng. Kemudian balik lagi ke sini lagi. Di tengah apa enggak. Kalau enggak di tengah, betulkan lagi. Sehingga nanti pada posisi seperti ini dan posisi seperti ini, itu gelembungnya selalu berada di tengah. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi setting alatnya itu mudah sekali. Ya, setting alatnya mudah sekali. Jadi pasang tripod, ini dan seterusnya. Saya akan menunjukkan ke Anda, mana ya? Ini deh. Sebentar saya ini dulu. Biar suaranya keluar. Mana sih? Ini terus. Sudah, terus. Sensor, terus. Sudah kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ada suaranya? Ada, Pak, suaranya aman. Oke deh. Kita lihat sama-sama. Adik-adik sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan alat ukur waterpass. Pada pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran yang kita harapkan adalah kalian mampu mengenal alat-alat, mampu mengenal daripada bagian-bagian dari alat ukur waterpass. Selain mengetahui bagian-bagiannya, kalian juga diharapkan nantinya mampu untuk mengetahui apa fungsi daripada bagian-bagian dari alat waterpass ini sendiri. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah kalian mengenal dan mengetahui bagian-bagiannya, nantinya kalian akan mampu mengoperasikan alat ini, mengaplikasikan pada satu studi kasus yang akan kita berikan terkait dengan cara pengoperasian alat ukur waterpass ini. Bagaimana
itu alat waterpass, apa bagian-bagian dan fungsinya. Mari kita simak video berikutnya. Masih belanja di tempat Bentar ya. lain. Ini ada Yang original cuma di Lesmo. Alat yang ada di hadapan saya ini adalah merupakan alat waterpass yang bisa kita gunakan untuk mengukur beda tinggi permukaan tanah. Nah, pada alat waterpass ini sendiri itu terdiri dari landasan. Ya, jadi ini ada landasannya dari alat ini. Ini adalah landasannya. Nah, di dalam landasan ini ada ulir yang nantinya akan kita paskan dengan statif. Nah, ini adalah statif sebagai alat pelengkap daripada alat waterpass. Jadi ini adalah statif atau biasa orang sebut juga tripod, biasa juga dikenal dengan nama kaki tiga. Nah, di statif ini itu terdapat sekrup yang nantinya kita akan paskan dengan landasan pesawat. Contohnya seperti ini. Jadi kita angkat, kemudian paskan ini, lalu kita putar, paskan, lalu kita putar sampai alat ini kencang ya. Seperti ini. Nah, ini harus dikencangkan, dan posisi landasan ini pesawat terhadap landasan statif itu pesawat harus berada di tengah-tengah. Dengan cara kita longgarkan dulu, kemudian kita paskan. Nah, kemudian setelah landasan kita ke bagian atas. Di sini ada sekrup berwarna hitam. Ini namanya sekrup 3. Biasa juga disebut dengan sekrup A, B, C. Ini sekrup. Fungsinya sekrup ini adalah untuk mengatur gelembung nifo yang ada dalam nifo kotak. Jadi kalau kita ingin mengepaskan, kita menggunakan sekrup 3 ini diputar ke dalam atau keluar. Nah, di atas dari sekrup 3 itu ada piringan derajat. Ini, piringan derajat ini dimulai dari derajat 0 derajat sampai 360 derajat karena dia berbentuk lingkaran. Nah, bagian kedua dari alat waterpass ini adalah bagian badan pesawat. Badan pesawat ini kita putar. Nah, di badan pesawat ini terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu adalah, kita lihat di sini, ini adalah nifo kotak. Nifo kotak ini fungsinya adalah di dalamnya ada gelembung nifo. Fungsinya untuk mengetahui apakah pesawat kita ini sudah datar atau siap untuk dioperasikan. Ini di atas gelembung nifo kotak itu ada cermin. Cermin ini fungsinya adalah untuk melihat gelembung nifo kotak yang ada dalam nifo kotak. Jadi ketika kita punya ketinggian tidak sampai di atas cermin, orang yang lebih pendek lagi posisinya, maka dia bisa melihat gelembung nifo kotak itu di cermin. Nah, di bawah nifo kotak ini ada sekrup. Di sini kita lihat ada 2 sekrup. Ini ketika kita putar satu, maka dia akan berfungsi juga salah satunya. Sekrup ini kita namakan dengan sekrup penggerak halus horizontal. Jadi fungsinya adalah untuk menggerakkan badan pesawat waterpass ke kiri dan ke kanan secara pelan atau secara halus. Jadi kalau mau digerakkan ke kiri ke kanan secara kasar, tinggal kita putar badan pesawat. Ketika pas pada objek, barulah kita putar penggerak halus. Jadi ini untuk menggerakkan posisi badan pesawat secara pelan ke kiri maupun ke kanan. Nah, kemudian di sebelah atas daripada sekrup penggerak halus ini ada sekrup yang besar hitam. Ini namanya sekrup objektif. Jadi ini adalah sekrup objektif. Fungsi dari sekrup ini adalah untuk memperjelas objek yang kita bidik. Jadi ini. Jadi ketika objek yang kita lihat dalam lensa itu tidak jelas, maka kita putar sekrup objektif ini secara pelan juga, halus ke atas atau ke bawah sampai betul-betul objek yang kita lihat itu fokus dan jelas. Nah, setelah itu di badan pesawat juga ini, di bagian atas yang berbentuk segitiga ini namanya visir. Fungsi dari visir ini adalah untuk membidik objek secara kasar. Jadi pada saat kita membidik suatu objek, yaitu rambu ukur, maka kita tidak bisa langsung melihat ke
lensa okuler dalam sini. Tapi kita visir dulu, kita bidik dulu secara kasar dengan melihat segitiga yang ada di atas badan pesawat ini dan kita himpitkan ke rambu ukur. Setelah itu barulah kita melihat ke dalam teropong. Nah, itu fungsi dari visir. Kemudian yang berada di dekat mata kita nanti, bagian luar ini, yang kita bisa putar ke kiri atau ke kanan, ini adalah skrup okuler. Ini skrup okuler. Fungsi dari skrup okuler itu adalah untuk memperjelas benang diafragma yang ada dalam teropong. Jadi benang diafragma itu ada 3 di dalam sini. Nanti kita akan menemukan benang atas yang melintang, benang tengah, dan benang bawah di dalam teropong ini, lensa okuler. Nah, ketika benang itu, benang atas, tengah, dan bawah itu tidak jelas, maka yang harus kita lakukan ada yang memutar skrup okuler ini. Kita putar skrup okuler ini. Nah, di dalam skrup okuler ini ada lensa okuler. Ini ada lensa. Fungsinya adalah untuk membidik objek. Jadi kalau kita ingin melihat dalam lensa teropong kita ini objek, maka kita masuk ke lensa okuler. Nah, di depan sini juga ada yang besar adalah lensa objektif. Nah, itulah beberapa bagian-bagian daripada alat ukur waterpass yang untuk semua waterpass, baik itu merek apapun, seperti kita punya merek Nikon, merek Sokia, dan merek Topcon, itu bagian-bagiannya itu hampir sama. Mulai dari bawah landasan skrup 3, kemudian piringan derajat, dan kemudian terakhir adalah bagian pesawat. Jadi pada alat waterpass ini terdiri dari 2 bagian besar. Ada bagian bawah yang ikut dengan landasan dan ada bagian atas yang ikut dengan badan pesawat. Ini kita bisa bebas untuk memutarnya secara kasar. Oke, adik-adik sekalian, saya kira untuk penjelasan bagian-bagian daripada alat waterpass ini saya rasa sudah cukup, dan saya harap kalian bisa memperhatikan dan melihat beberapa literatur atau jobs yang kami berikan terkait dengan bagian-bagian alat ukur waterpass ini, supaya kalian bisa lebih mahir lagi dalam mengoperasikan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka ketika kita ingin menyayangi alat ini, maka kita harus kenal juga bagian-bagiannya agar supaya bisa kita fungsikan dengan baik sesuai dengan fungsi dari alat ini. Jangan sampai ketika kita gunakan tidak sesuai fungsinya, maka kesehatan dan keselamatan kerja kita tidak bisa lakukan pada saat kita praktikum. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal bagian-bagian dan fungsi daripada alat waterpass, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita memasang alat waterpass itu ke statif atau tripod atau kaki 3. Saya ingin memperlihatkan seperti ini, ya, sikapnya. Nah, pada saat kita mendapatkan statif pada posisi seperti ini, itu tidak langsung kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita angkat, buka satu-satu sekupnya. Tapi pertama kita rekatkan ketiga kaki, kemudian kunci daripada statif ini kita buka secara bersamaan. Kita longgarkan seperti ini. Kemudian kita angkat secara bersamaan kakinya. Nah, bagaimana dengan posisi ini? Posisi ini kita perkirakan dia berada di dagu kita atau di mulut, ya, seperti ini. Setelah kita angkat bersamaan kakinya, barulah kita kunci. Kita kunci statifnya, kita keraskan. Kemudian setelah itu kita lebarkan kaki dari statif ini. Caranya 2 tangan ini memegang 2 kaki, kemudian satunya kita dorong dengan menggunakan kaki, kemudian kita lebarkan. Ya, yang harus diperhatikan pada saat kita memasang statif ini tidak bisa kita pasang dalam posisi yang terlalu dekat seperti ini, lancip, karena bisa jadi alat yang ada di sini teman-teman kalian itu menyentuh salah satu kaki seperti ini, itu bisa jatuh. Jadi kita harus membuat kaki dari statif ini agak lebar seperti ini, ya. Setelah itu kita buka alat waterpass ini dan kita angkat. Ya, cara ngangkatnya bisa satu tangan
bisa juga 2 tangan. Tapi karena alat ini ringan, bisa kita angkat dengan salah satu kaki seperti ini. Saya tambahkan dulu ya. Jadi ini tadi kalau sudah di setting ini tadi, biasanya kalau di landasannya ini tidak keras, kalau ini kan keras nih karena di atas paving stone ya, atau di atas batako, di atas konblok. Maka kalau di atas tanah, ini di sini ada untuk untuk menancapkan. Jadi ini diinjak supaya ujungnya ini nancap. Ya, kalau ujung dari tripod ini nancap, nanti akan lebih kuat gitu, lebih stabil. Oleh karena itu, kalau nanti sudah siap untuk dipasang, ini diinjak dulu, ditancapkan dulu ke tanah gitu, supaya tripodnya stabil. Kalau ini tadi kan enggak, cuma dilebarkan saja. Maka biar stabil, ini ada tempat untuk menginjak kakinya ini supaya nancap ke tanah gitu, sehingga nanti stabil. Oke, lanjut. Bisa cara ngangkatnya bisa 1 tangan, bisa juga 2 tangan. Tapi karena alat ini ringan, bisa kita angkat dengan 1 tangan seperti ini. Baru, Bentar One ya, lembut ini hit ada cotton yang powder. lewat. Dan kita paskan antara sekrup yang ada di statif dan lubang sekrup yang ada di badan landasan pesawat. Kemudian dikeraskan agar supaya alat tidak bergerak. Nah, setelah terpasang, sebelum kita melakukan penyetelan, seluruh garis kaki 3 ini kita harus seimbangkan. Jangan ada sekrup 3 ini terlalu mencolok ke atas atau malah mencolok ke bawah. Jadi kita harus paskan garisnya untuk semua sekrup 3 ini, baik itu sekrup A, B, atau C. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan gelembung nifo kotak ke dalam waterpass sehingga alat ini dikatakan siap untuk dioperasikan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita menyetel kedataran daripada statif ini, maka setelah itu pada badan pesawat ini terdapat teropong. Teropong ini kita sejajarkan dengan 2 sekrup. Misalnya dia sekrup B dan C, sementara ini adalah sekrup A. Saya menganggap bahwa sekrup sebelah kiri saya ini adalah sekrup A dan sebelah kanan saya ini adalah B dan C. Jadi sekrup B dan C ini saya sejajarkan dengan teropong dari pesawat. Seperti ini saya sejajarkan. Kemudian setelah itu yang saya putar terlebih dahulu yaitu sekrup B dan sekrup C. Saya putar ke dalam, keluar atau ke dalam sampai gelembung nifo yang ada di dalam nifo kotak itu berada sejajar tepat kepada sekrup A. Jadi dia kita putar ke dalam atau keluar sekrup B dan C ini sampai sejajar antara sekrup A. Setelah gelembung nifo yang ada di dalam lingkaran nifo kotak ini sejajar dengan sekrup A, barulah sekrup A kita putar. Kita putar ke arah dalam atau keluar itu sesuai dengan arah pergerakan dari gelembung nifo kotak. Nah, sehingga bisa pas masuk di tengah-tengah lingkaran gelembung nifo. Nah, jadi seperti itu langkahnya ya. Nah, bagaimana jika harus disejajarkan dengan sekrup yang lain? Itu juga bisa kita lakukan. Yang jelas teropong ini harus sejajar terlebih dahulu dengan 2 sekrup. Ya, sekrup B, C, dan sekrup A nanti akan mendorong kembali. Oke? Mungkin seperti itu langkahnya, dan saya harap kalian bisa lebih banyak berlatih untuk bagaimana memasukkan gelembung nifo kotak secara cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca rambu ukur. Jadi pada alat waterpass ini objek yang dibidik itu adalah yang dibaca itu adalah rambu ukur. Karena di dalam alat teropong waterpass terdapat benang diafragma,
yaitu benang atas, tengah, dan bawah, maka ketiga benang itu nanti akan dipaskan dengan rambu ukur ini. Dia akan memotong seperti ini. Nah, inilah yang kemudian dibaca pada lensa okuler ini. Nah, sehingga pada saat memotong benang atas, tengah, dan bawah itu kita baca pada rambu ukur ini. Bagaimana cara membacanya? Nah, kita baca pada rambu ukur. Pada rambu ukur ini disebut rambu ukur bermodel E. Karena di sini kita lihat jelas sekali ada bentuk huruf E pada kotak yang berwarna merah. Nah, di antara bentuk E merah dan putih di bawah ini itu ada batasan angka. Kita bisa lihat. Di sini misalnya batasan bawah dari angka 14. Kemudian ini ada batasan atas. Nah, tiap kotak ini itu memiliki nilai. Nilainya ini adalah bisa jadi 1 cm, bisa juga 10 mm. Jadi ini kita pada saat membaca rambu ukur itu kita menggunakan satuan milimeter. Ya, kalian harus ingat menggunakan satuan milimeter sehingga yang dibaca itu nantinya adalah 4 angka dan 4 angka ini tidak menggunakan koma pada salah satu angkanya. Jadi dia semuanya angkanya 4 angka. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa lihat ini dari kotak awal sampai sini itu 10. Kita hitung ya, 10 mili. Kemudian dari kotak putih ini ke kotak merah itu 20 mm. Kemudian ke atas lagi 30 mm. Ke atas nilai kotak yang merah itu adalah 40 mm. Dan sampai di bagian E ini itu adalah 50 mm. Jadi penambahan tiap kotak ini adalah 10 mm. Jadi kita hitung lagi di atas 50 tentu ada 60, 70, 80, 90 dan sampai 100. Begitu, dia satunya milimeter. Sebagai contoh, misalnya benang atas itu berada dalam posisi seperti ini. Ya, nanti kita akan baca. Kemudian benang tengahnya ada di sini. Kemudian benang bawahnya ada di sini. Nah, untuk benang atasnya itu bacaannya itu adalah 14 dan sisanya kita hitung dari bawah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 7. Jadi dia tidak sampai 90. Jadinya dia 4 angka. 14, 70. Kalau kalian belum expert, maka kalian bisa hitung dari bawah. Tapi kalau kalian sudah mulai bisa expert, maka kalian bisa ketika benang atasnya berada di atas di posisi E ini, maka itu dia sudah melewati 50. Nah, kita bisa hitung dari 50. Tidak perlu lagi dihitung dari bawah. Jadi 50, 60, 70, 80 dan ini 87. Jadi bacaan pada benang atas ini adalah 1487. 1487. Ada juga yang mengatakan oh salah, 1488 bisa. Kita bisa berbeda pada angka 3 mm, tapi tidak bisa lebih dari 3 mm. Bisa jadi juga ada temannya kalian itu menganggap di sini 1486 bisa juga. Jadi antara 87, 86 atau 88. Itu bagian atas. Kemudian bagian bawah sama juga karena dia masih berada dalam wilayah angka 14. Jadi benang tengah itu adalah 14 karena garisnya ada di tengah-tengah sini pas dengan angka 50, maka dia adalah 1450. Kita hitung lagi dari bawah. 1, 2, 3, 4, 50. Begitu juga dengan bawah. Benang bawahnya. Benang bawahnya juga masih berada dalam wilayah 114. Maka pembacaannya adalah 14. Kita hitung dari bawah. Ini 0 10 mili, berarti dia antara 05 dan 10. Maka bisa jadi di sini adalah 14007. Nah, begitu cara pembacaannya. Dan bisa jadi juga nanti benang atasnya itu berada pada wilayah angka yang lain, misalnya 15. Misalnya benang atasnya di atas sini, benang tengahnya di bawah ada di 14 dan benang bawahnya ada di 13. Tetap juga untuk angka awalnya itu kita lihat dia benang diafragmanya itu memotong di wilayah mana, apakah di angka 15, 14 atau 13. Kalau dia berada di wilayah 15, maka kita sebut dari awal 15 dulu. 15. Sisanya itu kita hitung dari bawah. Begitu pula dengan
Kalau dia benang tengahnya berada di wilayah 14, kita sebut dulu 14, 4 angka. Jadi seperti itu. Seperti itu cara pembacaan rambunya secara umum, secara garis besar saya jelaskan. Nantinya silahkan adik-adik mahasiswa sekalian melakukan proses pendalaman kepada para asisten kalau kalian ingin lebih jelas lagi untuk dijelaskan di lapangan. Intinya pada job kali ini pengenalan alat ukur waterpass, kalian harus tahu bagaimana cara membaca rambu ukur. Nah, itu yang penting. Baik, saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Dan saya harap kalian bisa lebih banyak lagi berlatih dalam membaca dan memahami proses pembacaan diafragma pada rambu ukur. Terima kasih. Ada pertanyaan? Halo? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Pak? Tidak ada, Pak, sudah jelas. Jelas, Pak, jelas. Saya akan ini ada lagi, tapi ini hanya setting saja. Nah, ini tadi, kalau yang saya sampaikan tadi coba ya kita lihat sama-sama. Sedikit kok ini. Tutorial cara centering waterpass ala Indosurta. Yang pertama, pasang statif atau tripod untuk mendirikan alat. Nah, ini harus, Ambil itu waterpass tadi dari mendirikan box atau alatnya, hardcase, itu lalu pasang tripodnya pada itu tripod. ujungnya harus diinjak dulu. Pasangkan skrup yang ada di tripod dengan alat untuk mengunci alat. Injak kaki-kaki tripod hingga menancap ke tanah dan pastikan tidak bergerak lagi. Selanjutnya, atur gelombang nivoo kotak agar mendekati garis tengah lingkaran dengan cara menyesuaikan tinggi dari kaki-kaki tripod. Nah, jika nivoo kotak sudah mendekati tengah lingkaran, lakukan leveling atau putar skrup pada alat agar nivoo kotak berada tepat di tengah lingkaran atau centering. Terakhir, ketuk alat beberapa kali untuk memastikan bahwa centering alat waterpass tidak berubah. Dan selesai. Semoga bermanfaat. Oke. Sebentar kan. Terus masih ada lagi mana sih? Sebentar. Ini apa ini? Baca rambu ya, kita lihat lagi. Pendek-pendek kok ini ya. Nanti baru saya masih punya satu materi lagi ya, syaratnya. Syaratnya mudah. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di seri video pembelajaran kali ini tentang rambu ukur. Nah, rambu ukur itu seperti apa? Ini dia rambu ukur seperti yang saya pegang. Ini ketika kita baru mengeluarkan rambu ukur dari pembungkusnya, maka kondisinya akan seperti ini. Ini bisa kita panjangkan dengan menarik bagian atasnya seperti ini. Nah, kemudian untuk mengembalikannya ke posisi semula, kalian tinggal memencet tombol yang ada di bagian belakang rambu ukur itu. Ditekan bagian atasnya, nah ini dia sudah kembali lagi ke posisi semula. Nah, kalau mau lebih panjang lagi, ini bagian atasnya bisa ditarik lagi. Seperti ini. Nah, itu dia rupa rambu ukur itu seperti apa, kemudian cara menggunakannya di lapangan seperti apa. Sekarang kita akan belajar tentang cara membaca rambu ukur. Tadi sudah saya tunjukkan bagian-bagian dari rambu ukur ya. Jadi ini titik 0, ini yang akan kita taruh di atas permukaan tanah. Nah, kemudian ini ada angka-angkanya 01, 02, 03, 04, 05, dan seterusnya, 06 dan seterusnya.
Ya, ini ada bagian yang merah dan ini yang tadi bisa dipanjangkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara membaca supaya gampang kita membaca. Jadi saya pakai ini yang 06. Ini adalah batas antara 06 dengan 07. Jadi garis ini. Ya. Nah, di sini ada skala-skala yang dibagi menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Ini sepintas seperti huruf E. Ya. Jadi ini E putih, ini E hitam. Nah, ini kalau kita hitung, blok-blok ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti ketika kita membaca rambu ukur ini di alat itu akan ditunjukkan berupa garis. Ada yang disebut dengan benang bawah, benang tengah, benang atas kalau kita menggunakan waterpass. Nah, jadi nanti ketiga benang itu akan dibaca ukurannya berapa. Misalnya, kalau dia tepat berada di sini, di garis ini, itu artinya hasil pengukurannya adalah 0,600 karena pas ada di sini. Sedangkan kalau misalnya garisnya ada di sini, ya, kalau misalnya garisnya ada di sini, kita bisa menghitung kotaknya. 0,6 ini ada 1, 2. Kalau pas di sini berarti 0,620. Ya, sekali lagi kalau garisnya ada di sini pas di atas kotak hitam ini, berarti hasil pengukurannya adalah 0,62. Kenapa 2? Karena ada 2 kotak di atas ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya dia di sini, nah pas di sini. Pas di sini garisnya, berarti itu hasil pengukurannya adalah 0,65. Ya, kenapa 5? Kalau kalian perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kotak di sini. Jadi huruf E ini sudah menunjukkan 5 bagian kotaknya. Nah, sehingga kalau misalnya garisnya ada di sini, misalnya di sini pas di sini, sekali lihat kalian sudah bisa mengatakan bahwa oh ini hasil pengukurannya adalah tidak perlu lagi menghitung dari bawah sini, ya, tidak perlu, hanya cukup oh ini dari sini 5 lebih lagi 1 kotak berarti 6. Jadi hasil pengukurannya adalah 0,66. Bagaimana jika di tengah-tengah? Di tengah-tengah di sini. Nah, yang di tengah-tengah itu kita memperkirakan, ya, angka ketiga itu kita perkirakan, misalnya dia di sini, jadi ini adalah 0,65, itu jadinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bagaimana caranya menghitungnya? Kalau misalnya, sekali lagi kita coba ya, kalau misalnya hasilnya ada di sini, di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah ini, misalnya hasilnya, saya pegang di sini. Nah, garisnya ada di sini, di jari saya ini. Berarti hasil pengukurannya adalah 0,65. Nah, ini kalian sudah bisa paskan ini 5, tinggal menghitung kotak yang di atas. 5, 6, 7, 8. 0,68. Nah, ini karena dia garisnya ada di tengah-tengah, berarti setengah dari ini adalah 5. Berarti 0,6, 1, 2, 3, 8, 5. 0,685. Kotak kecilnya ada 8, kemudian lebih lagi setengahnya, sehingga angka terakhir atau angka ketiga adalah 5. Kalau misalnya dia tidak pas di tengah-tengah, itu kita menggunakan perkiraan. Misalnya hanya di seperempatnya, berarti seperempatnya adalah 25. Berarti 0,682 atau 83. Seperti itu.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setidaknya ini bisa memberikan gambaran kepada kalian nanti di lapangan ketika kita melakukan proses pengukuran, apa sih yang dibaca, bagaimana sih cara mencatat hasil pengukurannya, seperti itu. Oke, kita coba lagi sekali. Nah, ini adalah menunjukkan batas antara 0,6 dengan 0,7 yang garis ini. Berarti kalau dia ada pas di sini garisnya, artinya adalah hasil pengukurannya sama dengan 0,600. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini kotak-kotak kecil ini menunjukkan satu bagian atau satu satuan di belakang 6. Berarti kalau dia di sini 0,61. Kalau dia di sini 0,62. Kalau di sini 0,63. Jadi kita hitung kotaknya dari bawah. 1, 2, 3. Nah, ini menunjukkan batas antara 0,65. Ini. Jadi kalau dia masih di bawah ini berarti dia belum lewat dari 0,65. Kalau pas di sini, kalau pas dia di sini garisnya berarti itu adalah 0,650. Ya, isi 0 di belakangnya karena dia pas di sini. Nanti hasil pengukurannya itu menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita coba dengan angka yang lain. Nah, ini adalah 0,9 meter ya. Jadi ini adalah 0,9 meter. Ini kita buka dulu untuk menunjukkan. Nah, ini 0,9 meter. Ini menunjukkan 1 meter. Jadi ini yang merah ini berarti dia sudah 1 meter ke atas. Sedangkan yang hitam ini adalah 1 meter ke bawah atau di bawah 1 meter. Ini adalah hasil pengukurannya di atas 1 meter. Jadi sama, hanya dia beda warna. Ya, jadi angka 10 ini menunjukkan 1,0 meter. Sama seperti yang tadi, ini 1,0 meter. Kemudian ini juga dibagi lagi menjadi 10 kotak kecil yang warnanya putih merah ya. Dan ini adalah batas angka 5. Jadi kalau sudah sampai di sini 1,05. Ini 5. Jadi ini tinggal kamu tuliskan koma aja. 1,01 kalau dia di sini, di garis ini ya. 1,0 kalau dia di sini 1,02. Kalau dia di sini 1,03. Jadi hitung kotaknya di sini 1, 2, 3. Kemudian ini adalah 5. Sekali lagi kalau misalnya di sini pas di bawah garis ini, garisnya berarti tinggal sampai di sini dia sudah 5. 1,0567. Berarti 1,07 kalau dia di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya di sini pas di yang perlu saya ingatkan ya, kalau nanti Anda menuliskan data, itu satuannya bisa dalam meter atau dalam milimeter. Jadi kalau satuannya dalam meter, misalnya ini 1,1 berarti 1,1. Kelebihannya di sini berapa? Misalnya kalau di sini berarti 1,12. Kalau misalnya lebihnya sedikit lagi, misalnya di sini lebihnya setengah, berarti 1,125. Gitu. Dan seterusnya. Atau bisa juga nggak usah pakai koma, langsung 1125, itu berarti satuannya dalam milimeter. Jadi satuannya dalam milimeter boleh, dalam meter juga boleh. Tapi jangan dalam sentimeter atau desimeter. Misalnya begini, karena ini sebelah 11 gitu, langsung 11,25 gitu. Jangan seperti itu. Ya, yang sering terjadi itu seperti itu. Nulisnya 1125 gitu. Mendingan Anda tulis 1,125 atau nggak usah pakai koma 1125 misalnya kalau adanya di sini. Nah, seperti itu. Titik-titik yang lain juga gitu. Jadi satuannya misalnya 12 ya 1,2 sekian, 1,3 sekian gitu. Atau kalau di bawah 1 meter ya 0, sekian, 0, sekian. Begitu
Terus apa lagi ya? Masih ada nggak? Ini, oh nggak ada, sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Saya mau nanya, Ya, boleh. kalau untuk hasil pengukurannya itu digunakan untuk apa ya, Pak? Hasil pengukuran dari waterpass. Alat waterpass untuk apa? Fungsinya? Hasil pengukurannya, Pak. Enggak, iya. Tadi kan aku sudah jelaskan di awal, alat waterpass untuk apa tadi? Alat untuk digunakan untuk apa sih? Aku balik tanya lagi ke kamu. Alat waterpass, ada yang bisa jawab? Untuk elevasi, Pak. Untuk elevasi, alat waterpass itu untuk alat untuk mengukur beda ketinggian, beda tinggi atau jarak vertikal. Jadi angka-angka tadi itu digunakan untuk menghitung berapa beda tingginya. Gitu ya. Oke, jadi mungkin hari ini belum sampai itu. Pertemuan yang akan datang baru akan kita bahas. Itu siapa tadi yang nanya? Pak Zainal Ikhwan. Oh iya, oke. Pak, udah ngerti. Ya, jadi untuk mengukur beda tinggi, jadi data-data angka-angka ini nanti digunakan untuk mengukur beda tinggi. Oke. Sekarang masih kelihatan ya? Masih, Halo? Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Sekarang syarat alatnya. Jadi alat waterpass ini punya syarat, 2 syarat apabila akan digunakan. Syarat yang pertama itu adalah sumbu utama tegak lurus garis arah nivo atau tegak lurus bidang horizontal. Kemudian yang kedua, garis bidik itu tegak lurus sumbu utama. Ini ada 2 syarat ini. Kalau nanti alat teodolit ada 4 syarat. Kalau alat waterpass hanya 2 ini. Nah sekarang sumbu utama itu yang mana? Nih kalau alatnya ini, maka sumbu utama itu ini. Poros dari alat teodolit, alat waterpass ini kalau diputar nanti pas asnya dari perputaran arah horizontal, kalau ini diputar arahnya nanti akan berputar, maka ini dinamakan sumbu utama. Garis arah nivo itu bidang horizontal, bisa saja permukaan air gitu juga boleh, itu garis arah nivo. Ya. Kemudian garis bidik itu adalah ini. Garis yang menghubungkan pusat diafragma dengan pusat lensa objektif itu dinamakan garis bidik. Jadi ini garis bidiknya ke sana. Nah, syaratnya yang pertama tadi sumbu utama harus tegak lurus garis arah nivo. Kemudian yang kedua itu garis bidik harus tegak lurus sumbu utama. Sekarang yang pertama dulu. Yang pertama, tadi kan Anda lihat pada waktu setting alat tadi, kemudian di setel skrup-nya ini, 3 skrup tadi, ABC-nya tadi di setel, sehingga gelembungnya berada di tengah, gelembung nivo tadi ya. Gelembung nivonya tadi berada di tengah. Karena kebetulan tadi nivonya nivo kotak ya. Kalau ini nivo tabung kayak gini, berarti gelembungnya ini berada di tengah pada satu arah, nanti arah yang tegak lurusnya juga di tengah juga. Habis itu terus dibalik kalau tadinya menghadap ke sini, dibalik menghadap ke sana. Gelembungnya di tengah atau tidak. Terus di arah yang satu skrup lagi, gitu pada waktu tadi pertama arah ke sana, nanti dibalik juga arah ke sini, gelembungnya di tengah apa enggak. Gitu. Dengan kata lain, untuk ngecek sumbu utama ini tegak lurus garis arah nivo, maka gelembung nivo kalau diarahkan kemana saja terombongnya, diputar arah kemana saja 360 derajat, itu gelembung nivonya harus selalu berada di tengah. Jadi kalau gelembung nivonya enggak berada di tengah, berarti sumbu utama ini tidak tegak lurus garis arah nivo. Gitu. Ya, jadi
Kalau ini sudah di tengah, diarahkan ke satu arah ke sana, tegak lurusnya terhadap arah ini, karena nanti di tengah, dibalik lagi, teropongnya menghadap ke sana, ini menghadap ke sana, di tengah atau tidak. Kalau masih di tengah, terus dibalik lagi arahnya ke kita misalnya, ya itu di tengah lagi apa enggak. Kalau sudah gelembungnya di tengah, berarti diarahkan kemana saja gelembungnya di tengah, berarti sumbu utama sudah tegak lurus garis arah nivo. Gitu ya. Itu yang pertama cara ngeceknya. Yang kedua, ya cara memeriksanya bagaimana? Kalau yang kedua ini mesti disetting alatnya ada 2 titik, ya ada 2 titik atau 3 titik juga boleh. Ini, ya ini. Jadi misalnya ada titik A, B, kemudian dari AB ini tengah-tengahnya ya, diukur jarak, ada 3 jarak yang sama. Jaraknya L ini misalnya, ya ini jaraknya. Dengan jarak yang sama ini, nanti yang di titik A kita pasang rambu ukur tadi. Di titik B juga kita pasang rambu ukur. Alat water pass-nya diletakkan di antaranya atau di tengah-tengah persis dengan jarak yang sama. Kalau sudah, kemudian dilevelkan atau didatarkan. Dengan syarat untuk mengecek ini, ngecek garis bidik tegak lurus sumbu utama, itu syarat yang pertama tadi harus terpenuhi. Ya, sumbu utama harus tegak lurus garis arah nivo. Jadi ini urutannya, nggak bisa meriksa ini dulu terus baru yang tadi, nggak bisa. Harus yang pertama dulu, sumbu utama tegak lurus garis arah nivo, baru memeriksa garis bidik tegak lurus sumbu utama. Nah, tadi diletakkan di sini, kemudian ya water pass-nya dilevelkan atau didatarkan. Gelembung nivonya ditengahkan atau disetting, diletakkan di tengah. Kalau sudah di tengah, kita putar 360 derajat tetap aja di tengah. Itu berarti syarat yang pertama tadi sudah benar. Kemudian kita bidikkan ke titik ke rambu ukur di A. Misalnya terbaca A ini. Ya terbaca A kecil ini. Kemudian kita bidik ke rambu ukur B, terbaca B. Sudah selesai, nanti alat water pass-nya pindahkan ke sini, ke titik D. Ya, dengan jarak yang sama ini, L ini. Kalau sudah dipindahkan ke sini, baru dilevelkan lagi atau didatarkan lagi kayak di sini tadi. Ya, didatarkan lagi. Setelah datar, ini tentu saja rambu ukurnya dibalik ya, yang tadinya menghadap ke sana, rambu ukur B dibalik menghadap ke sana. Dengan landasan yang sama ini ya, jadi bawahnya ini landasannya harus tetap ini landasannya ya. Terus kalau sudah dilevelkan baru bidik ke A. Terbaca Y misalnya. Kemudian bidik ke rambu ukur di B itu terbaca X. Maka nanti kita hitung berapa beda tingginya atau H ini. H untuk letak alat yang di C itu adalah A dikurangi B. Hasilnya berapa? Terus pada waktu alat di titik D itu berapa H-nya? Berarti Y dikurangi X. Apabila A dikurangi B ini sudah sama dengan Y dikurangi X, berarti garis bidik sudah tegak lurus sumbu utama. Gitu ya. Jadi kalau A dikurangi B kok H sudah sama dengan Y dikurangi X, berarti garis bidik tegak lurus sumbu utama. Gitu. Ya, jadi kalau dengan 2 penempatan alat ini hasil beda tingginya itu sama, ya hasil beda tingginya sama, hasil datanya tadi A kurangi B, kemudian Y dikurangi X itu hasilnya sama, maka ini sudah terpenuhi. Garis bidik sudah tegak lurus sumbu utama. Nah ini garis-garis yang lain ini apa? Ini gini, kalau misalnya garis bidiknya belum tegak lurus sumbu utama. Misalnya ini garis bidiknya itu naik ke atas sebesar alfa ini misalnya. Maka di sini akan terbaca bacaannya A0. Ya, sudutnya alfa dengan jarak L ini. Maka arah ke sana juga bidikannya akan ke atas juga sebesar alfa juga, maka di sini terbaca B0. Gitu.
B0. Nah, sehingga kalau dengan demikian nanti hanya adalah A0 dikurangi B0. Hasilnya berapa? Nah, kalau alatnya di titik D, nanti pindahkan ke titik D, dibidik ke ini. Karena tadi naik sebesar alfa, maka waktu di sini juga garis bidiknya akan naik juga sebesar alfa, karena alatnya memang belum tegak lurus terhadap sumbu utama. Maka ini akan naik kayak gini, maka di sini terbaca D, di sana terbaca C. Maka kalau dengan demikian, maka nanti A0 dikurangi B0 itu kalau seperti ini kondisinya tidak akan sama dengan C dikurangi D. Gitu. Ya, C dikurangi D. Jadi tidak akan sama dengan A0 dikurangi B0 ini. Gitu. Sekali lagi bacaan di sini ini menunjukkan jarak dari muka tanah ini sampai ini ya. Ini juga gitu kan, rambu ukur kan nolnya di bawah tuh tadi. Maka dari sini sampai mana bacaannya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi apabila beda tingginya sama, letak alat pertama dan letak alat kedua, maka garis bidiknya sudah tegak lurus sumbu utama. Tapi kalau enggak sama hasilnya, maka garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama. Terus satu hal lagi, kita lihat di sini. Kalau kondisinya seperti ini, maka dengan jarak yang sama ini, L jaraknya kan L ya, jaraknya L, maka kalau miring kayak gini, yang tadinya kalau benar adalah A, maka kalau enggak benar atau tidak tegak lurus garis bidik, maka terbaca A aksen, maka kenaikannya ini karena dengan jarak yang sama, karena sudutnya sama ya, ini sudutnya sama dengan ini, maka akan sama dengan kenaikannya ini. Maka A dikurangi B akan sama dengan A0 dikurangi B0. Hasilnya H ini. Ya, jadi H itu ini dari sini sampai sini dikurangi ini akan sama dengan A0 dari ini sampai sini dikurangi ini sampai sini. Sehingga beda tingginya akan sama. Dengan kata lain lagi, bahwa kalau alatnya berada di tengah-tengah antara dua titik, kayak gini, maka apabila terjadi kesalahan garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, maka kesalahannya akan saling menghilangkan. Gitu. Jadi ini yang salahnya akan saling mengeliminir. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi disarankan, ya saran tapi nggak harus juga, kalau mengukur beda tinggi antara dua titik, itu diusahakan titiknya berada di antara dua titik tadi. Itu maksudnya untuk menghindari kalau ada kesalahan garis bidik, itu tidak tegak lurus garis sumbu utama, itu kesalahannya bisa saling mengeliminir atau saling menghilangkan. Begitu. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, Ya. layarnya burem Pak dari tadi. Hah? Layarnya burem Pak dari tadi. Ini baru. Layarnya burem? Iya, Waduh. Pak. Iya. Burem ya, sebentar ya. Wah. Ini udah nggak burung, Pak. Hah? Izin Pak, udah jelas. Oh, jelas. Tadi dong. Tadi saya ulangi dong. Ya, dah. Oke, sekarang udah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kenapa ya kok buram ya? Nggak tahu saya. Oke deh, jadi gini lagi, saya ulangi. Jadi ini jaraknya L sama ya. 3L ini A, B, C, D. Alatnya diletakkan di sini. Terus bidik ke sini terbaca A, ke sini terbaca B. Kemudian alatnya pindahkan ke D. Maaf. Ini burung. Layarnya burem lagi, Pak. Hah? Iya, Pak. Buram lagi Belum layarnya, lagi, Pak. kenapa ya? Apa ya yang bikin buram? Saya nggak ngapa-ngapain nih. Masih? Sebentar. Buram ya? Iya, Pak. Nah, saya coba lagi share screen lagi. Mana sih? Apa sinyalnya? Kayaknya sinyalnya enggak deh, full deh. Kelihatan? Halo? Masih burem, Pak.
Masih burem, Pak. Masih burem, Pak. Burem ya, apanya ya? Masih burem, Pak. Yang membuat burem apanya ya? Kalau saya matikan ini saya, cam saya, kamera, masih? Masih, Pak. Masih burem. Aduh, ribet dah. Aduh. Ribet urusan kalau kayak gini. Bentar, oke, aduh. Soalnya nggak aku apa-apain loh. Ini, oh ini, ambil ini deh. Masih buram? Masih, Pak. Hah? Masih. Wah, ini ya. Apa ya? Kayaknya saya nggak ngapa-ngapain nih. Nggak ngapa-ngapain nih. Nggak ngapa-ngapain kok buram ya. Apa sih? Gawat deh. Masih? Masih nggak? Masih ya? Masih, Pak. Masih sedikit, Pak. Masih ngeblur sedikit, Pak. Masih ngeblur ya? Iya, Pak. Padahal di sini jelas sih. Apa ya? Tetap ngeblur ya? Iya, Pak. Atau ini coba deh. Masih sedikit, Pak. Nah, sebentar. Lebih mending dari yang tadi, Pak. Aduh. Apa yang bikin stop share? Sudah aku stop terus. Apa sih? Emang di sini ada blurnya nggak ada atau ini? Ini sama ini deh. Coba aku. Sekarang? Masih rada blur dikit sih, Pak. Apa ya yang bikin blur? Tapi masih bisa kelihatan sih, Pak. Ini? Ini udah enggak. Ya, mending, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas, ya? Jelas, Pak. Nggak tahu saya apa ini yang ngeblur ini. Nah, ini benar, Pak, ini. Ya. Mantap. Ulangi sedikit lagi ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Jadi ini tadi ada ABC jaraknya sama. Jarak horizontal ya, sorry. A, B, C, D ini jaraknya masing-masing L. Terus di titik A dan titik B dipasang rambu ukur. Terus di titik C kita pasang alat waterpass. Didatarkan, setelah datar baru bidik ke titik A. Ke rambu ukur A, terbaca A ini. Kemudian bidik ke B, terbaca di sini B. Berarti beda tingginya ini antara AB ini, tadi yang tadi ditanyakan sama siapa tadi, untuk apa tadi, angka-angka tadi adalah untuk ini, menghitung berapa beda tinggi antara AB ini. Berarti bacaan A dikurangi bacaan B. Bacaan A ini, A kecil ini adalah menunjukkan jarak dari titik A di bawah sini sampai ini. Karena rambu ukur itu nolnya ada di bawah. Kalau di sini terbaca bacaannya 1,25, berarti jarak dari sini sampai sini 1,25. Kalau terbaca di sini misalnya 0,5, terbaca 0,5 berarti jarak dari B sini ke sini 0,5. Maka jarak beda tinggi antara AB atau jarak vertikalnya adalah 1,25 dikurangi 0,5. Ketemu beda tingginya. Gitu ya. Ini yang pertama. Alat waterpass-nya pindahkan ke titik B. Setelah dilevelkan, kemudian dibidik ke sana. Ternyata di titik A terbaca Y, dan kemudian di titik B terbaca X. Maka beda tingginya kalau alatnya di sini adalah Y dikurangi X. Karena bacaan Y itu menunjukkan dari sini sampai sini, bacaan X itu menunjukkan diri sampai sini. Nah, kalau seperti itu, Y dikurangi X itu sama dengan A dikurangi B atau enggak? Kalau sama dengan A dikurangi B,
ya A kurang B sama dengan Y dikurangi X, maka garis bidik ini sudah tegak lurus sumbu utama. Gitu ya. Jadi kalau Y dikurangi X itu sudah sama dengan A dikurangi B, berarti sama. Kalau tidak sama, di sini mestinya misalnya kalau tidak sama itu di sini karena garis bidiknya naik ya ke atas sebesar alfa, maka di sini terbaca A0, kemudian di sini terbaca B0, sementara pada waktu alatnya dipindah ke sini itu terbaca D dan di sini terbaca C, dibaca C dan D. Pas nanti dikurangi, beda tinggi adalah A dikurangi B, hasilnya berapa? Sementara kalau di sini alat di sini adalah C dikurangi D. Jadi kalau A0 dikurangi B0 itu kebetulan hasilnya tidak sama dengan C dikurangi D, berarti ini garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama. Dengan kata lain, beda tinggi antara dua penempatan alat ini berbeda, berarti alatnya enggak benar atau garis bidiknya tidak tegak lurus sumbu utama. Gitu ya? Paham? Halo? Ya, halo Paham, Pak. Pak. Paham. Intinya gini, kalau beda tinggi letak alat pertama di titik C ini hasilnya berapa, di titik D hasilnya berapa, ternyata hasilnya sama, berarti ini sudah terpenuhi. Garis bidik sudah tegak lurus sumbu utama. Tetapi kalau misalnya berbeda, kok beda tingginya kok hasilnya kok berbeda, berarti garis bidik belum tegak lurus sumbu utama. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi pengukuran ini atau pengecekan ini ya dilakukan dengan teliti ya, tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti hasilnya tiba-tiba berbeda, Anda sudah mengatakan, oh ini garis bidiknya tegak lurus sumbu utama, nggak bisa kayak gitu. Harus dilakukan berulang-ulang dan dilakukan dengan teliti, gitu. Nah, itu tadi kalau nggak sama. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama ya, misalnya alatnya di sini. Pada waktu membaca ke sana terbaca A1, A0. Ini terbaca B0. Maka nanti A0 kalau alatnya yang benar tadi terbaca A dan B. Maka nanti A dan B itu hasilnya berapa? A0 dan B0 itu akan sama. Hasilnya akan tetap sama. Karena ini kemiringan sama dengan jaraknya L, maka penambahan ini akan sama. Ini juga gitu. Jadi jaraknya L, kemudian sudutnya sama, maka ini naiknya akan sama. Antara B sampai B0, A sampai A0 ini akan sama. Sehingga dengan kata lain, kalau alat water pass-nya itu di tengah-tengah antara dua titik ini, apabila terjadi kesalahan garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama, maka hasil beda tingginya akan betul. Gitu ya. Kalau diletakkan di tengah-tengah, hasil beda tingginya akan betul walaupun garis bidiknya tidak tegak lurus sumbu utama. Gitu. Sehingga nanti disarankan kalau mengukur beda tinggi antara dua titik, itu alatnya diletakkan di tengah atau di antaranya. Ini saran, tidak harus. Masih tetap boleh di sini kalau alatnya memang betul. Ini untuk menghindari kesalahan akibat garis bidik tidak tegak lurus sumbu utama. Begitu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Pak, jadi kan untuk mengukur biar sumbunya utama itu sempurna harus berkali-kali apa ya? Idealnya berapa kali? Bukan sempurna, supaya hasilnya itu akurat dalam pemeriksaan ini. Ya. Gitu. Iya, gitu Pak. Idealnya ya, berapa kali, Pak? Minimal ya 2 kali. Oh, ini 2 kali. Dilakukan pengukuran pertama berapa, pengukuran kedua berapa, gitu. Nanti pas di sini juga gitu. Ya, Pak. Kemudian landasan di titik A ini tidak bisa di atas tanah begitu saja, nggak bisa. Di titik A dan titik B ini harus dipasang landasan yang stabil sehingga rambu ukurnya nanti nggak naik turun ininya. Landasannya ini tidak naik turun, jadi landasan yang stabil nanti. Gitu. Oh iya Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin nanya Pak. Iya boleh.
ketika mau ngukur dari jarak A ke B itu kan semisal rada naik rada naik tanahnya gitu, cara tahu titik tengahnya itu di mana ya, Pak? Ya, nanti didatarkan ngukurnya, Mas. Kemarin kan sudah ada pengukuran jarak kan? Ya, ngukurnya didatarkan. Bisa saja bertahap. Sini sampai sini berapa, nanti baru sini ke sini berapa meter. Jaraknya kan sama. Nanti baru ke sana. Ya. Ya, ini gambar miring ini kan supaya kelihatan saja beda tingginya. Bisa saja kalau nanti meriksa benar itu di tanah yang datar gitu ya nggak apa-apa. Boleh di tanah yang datar saja gitu. Ya. Ini kan untuk Oke, Pak. gambar ininya. Terima kasih, Pak. Sudah, lanjut. Lanjut, masih ada lagi. Oh, ini rambu ukur tadi sudah ya. Rambu ukur ini sudah. Ini kemarin saya bahasan itu ada takiometri, tapi ini dulu deh. Ini dasar dari takiometri. Jadi mendapatkan jarak optis. Kan alat waterpass untuk mengukur beda tinggi, mengukur sudut bisa juga, tapi kasar, tapi bisa juga untuk mengukur jarak. Gitu. Nah, ini dasar untuk menghitung jaraknya. Jadi seperti ini ya, kalau ini ada lensa, kemudian ini ada objeknya itu akan kelihatan jelas sini, maka jaraknya adalah kalau ini adalah F, jarak fokus sampai di sini, ini jarak fokus, kemudian ini objek itu jaraknya adalah U, ya, jaraknya U, kemudian yang ini objek itu akan kelihatan jelas bayangannya itu sejauh V, ya, sehingga ada persamaan seperti ini. Mungkin dilihat di fisika dulu ya, 1/F sama dengan 1/U ditambah 1/V gitu. Kalau kita lihat segitiga OAB, segitiga O-nya di sini adalah A-nya di sini dan B-nya di sini, itu akan sebangun dengan OA1 dan B1 ini. Sebangun karena sudutnya bertolak belakang ya, bertolak belakang, terus ini sejajar gitu ya, sehingga OC1 O ke C1 ini dibanding OC dibanding ini ke sini itu, atau U dibanding V bisa juga sama dengan S/I. S itu adalah A1B1 dibanding dengan AB ini atau I. A1B1 itu adalah S, sedangkan AB adalah I. Maka sama OC1 dibanding OC itu sama dengan S/I. Maka S/I sama dengan U dibanding V. OC1 sama dengan U, sedangkan OC-nya sama dengan V. Ini. Nah, oke, sudah. Persamaan dari 1/F ini saya kalikan FU. Sehingga hasilnya jadi U sama dengan F ditambah F kalikan U per V. Gitu. Ya, seperti itu. Terus saya lanjutkan. Kemudian masukkan S/I itu ke U per V. Karena tadi S/I kan sama dengan U per V ini. Maka ini U per V ini saya ganti dengan S/I ini. Gitu ya. Ganti S/I, sehingga sama dengan U sama dengan F ditambah Fs/I. Ya, itu. Kemudian jarak itu diukur bukan dari sebentar saya balik lagi. Nah, jarak itu diukur bukan dari lensa objektif sini. Bukan. Jarak itu diukur dari sumbu utama tadi, dari pusat alat. Dari sumbu utama. Ini ya, kalau di alat Teduli tadi kan ada ini lensa objektif, lensanya di depan. Nah, mengukur jaraknya itu bukan dari lensa depan, itu bukan, tetapi dari sumbu utama ya, dari sini. Mana tadi gambar? Nah, ini dari sini ngukurnya, bukan dari lensa objektif, dari sini ngukur jarak itu ya, nanti yang kita ukur. Makanya karena jaraknya itu diukur dari pusat alat, sementara jarak dari
jarak dari lensa objektif sampai sumbu alat itu misalnya C, maka jarak adalah U ditambah C. Ya, U ditambah C. Atau sama dengan F ditambah C atau ini ditambah C. Cuman C-nya diletakkan di tengah saja. F ditambah C ditambah Fs per I. Per I. Sehingga jarak sama dengan F per I kalikan S ditambah dengan F plus C. Sama aja ini diletakkan di bawah kalikan S. Sama sebetulnya. Ditambah F plus C. Nah, F per I ini biasanya dinotasikan dengan notasi M. Itu faktor pengali jarak. Biasanya M-nya itu 100, jadi F per I itu biasanya 100. Ya, biasanya 100 F per I ini. Saya belum menemukan nilai M itu tidak 100. Ya, itu sudah kesepakatan mungkin pabrikan alat waterpass maupun teodolit itu M-nya dibuat 100. Kemudian F plus C-nya itu dinotasikan dengan K, konstantan alatnya. Ini nilainya bisa macam-macam, bisa 0, bisa 0,1, bisa 0,15, 0,12 dan seterusnya. Macam-macam. Ini sesuai pabrikannya. Biasanya beda tipe alat akan beda nilai K-nya. Ya, atau ada yang 0 juga gitu. Sehingga jarak, ini jarak optis itu sama dengan MS, ini tadi ini MS kemudian plus K. Ya, MS plus K. Gitu ya. Ini jarak. Kalau Anda menghitung jarak menggunakan alat waterpass. Nah, S-nya apa S-nya? S-nya adalah bacaan atas kurangi bacaan bawah. S-nya. Sedangkan M-nya itu biasanya dari pabrik itu sudah dibuat 100. Sedangkan K-nya itu lihat dari biasanya pabrik sudah mencantumkan di spek alatnya. Itu nilai K-nya berapa. Sehingga jarak itu sama dengan bacaan atas kurangi bacaan bawah. Dalam hal ini S itu dikalikan 100 atau dikalikan M kemudian ditambah dengan K. Kalau nilainya K-nya 0 ya tinggal bacaan atas kurangi bacaan bawah kalikan 100. Saya kira ini dasar dari jarak nanti menggunakan metode tachiometri. Ini D sama dengan MS plus K ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Tidak, Pak. Oke. Selesai alat waterpass. Saya inikan ke alat teodolit mana ya? Alat teodolit ya. Bentar ya. Bentar. Pendahuluan aja dulu alat teodolitnya. Alat teodolit mana ini? Kelihatan? Lihat Pak. Kelihatan, Pak. Jelas Pak. Kelihatan. Kalau kelihatan, sekarang kalau tadi alat waterpass, sekarang alat teodolit. Alat teodolit seperti yang sudah saya ini kan adalah alat untuk mengukur sudut. Ya, yang utama itu untuk mengukur sudut. Nah, ini gambar jadul ya, zaman dulu. Jadi sudutnya sudut horizontal, di sini sudut horizontal itu. Membacanya di sini nih. Jadi piringan busur derajatnya itu ada di sini nih, horizontal. Nanti membacanya di sini. Gitu. Vertikalnya ini sepotong ya. Jadi ini. Jadi nggak bisa ke atas ke bawah, ini terbatas. Karena alat lama ya, terbatas. Nah, membacanya nanti di sini nih, di sampingnya ini. Ini teodolit teodolit itu seperti itu. Jadi ini piringan sudut vertikalnya, ini piringan sudut horizontalnya. Nah, teodolit klasifikasinya itu ada 4
Ya. Berdasarkan tingkat ketelitiannya. Ada teodolit yang presisi, itu ketelitiannya 0,5 sampai 1 detik. Kemudian ada teodolit universal, itu sampai 10 detik. Kemudian teodolit general purpose, itu sampai 20 detik. Dan teodolit Boulder, itu sampai 60 detik ketelitiannya. Jadi lebih kasar, kalau ini lebih teliti. Seperti yang saya tunjukkan di pertemuan yang, saya bawakan nggak ya? Bawa ya. Itu alat teodolit itu ketelitiannya sampai 1 detik, jadi cukup presisi. Ada yang teodolit satu lagi, yang teodolit dengan skala optis, itu bisa sampai 10 detik. Gitu. Ya, ini. Jadi kita bisa menggunakan, ya tergantung alatnya yang ada mana. Gitu. Kalau bisa ada yang lebih presisi, lebih teliti, ya itu akan lebih baik. Gitu. Terus dilihat dari pembacaannya, ada 3, yaitu teodolit dengan skala Vernier, kemudian teodolit dengan skala optis, dan yang ketiga teodolit digital. Ya, nanti saya tunjukkan. Teodolit dengan skala Vernier ini, atau skala Nonius, skala Vernier itu. Jadi biasanya teodolitnya seperti ini. Terus membacanya langsung ini, langsung di piringannya. Ini yang horizontal dibaca di sini, yang vertikal di sini. Gitu. Jadi bisa dibaca atau ini pakai apa namanya? Menggunakan lensa pembesar supaya kelihatan. Ini juga gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu teodolit Vernier. Vernier itu apa? Vernier itu salah satu jenis skala tambahan yang memungkinkan bagian dari skala utama ini bisa dibaca dengan jelas. Saya kasih contoh Verniernya. Saya belum bahas itu sebentar ya. Mana ya Vernier ya? Ini banyak, ini satu bahasan sendiri nih. Mana Vernier? Kok nggak ada? Oh, ini Vernier. Gambar Vernier mana sih? Oh, nggak ada. Nah, ini dia. Ini contohnya. Anda kan tahu alat ini apa ini? Halo? Sigmat. Jangka sorong. Betul, ya. Atau jangka sorong. Jangka sorong ini dilengkapi dengan Vernier ini. Ya, dilengkapi dengan Vernier ini. Kalau kita membaca hanya pakai yang ini saja, maka satuan terkecilnya adalah 1 mm. Ya, karena ini satuan terkecil ini 1 cm, nanti ini 1 mili, 1 mili, 1 mili. Berarti pembagiannya 1 mili. Berarti kalau nggak ada skala Vernier ini, Anda bisa membaca hanya sampai satuan terkecil 1 mm. Kalau sudah di bawah 1 mm sudah kira-kira. Kayak tadi rambu ukur tadi, milimeternya kira-kira. Kalau ini juga gitu. Kalau sudah di bawah milimeter, ini sudah kira-kira. Tetapi dengan adanya Vernier ini, ya, skala Verniernya ada berapa? Ada 10. Berarti bacaan terkecilnya adalah 1 mili dibagi 10. Berarti 0,1 mili. Berarti alat ini, ya, jangka sorong itu, atau jangka sorong ini, bisa membaca sampai ketelitiannya 0,1 mm. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya bahas khusus tentang Vernier ini. Prinsip dari Vernier itu seperti apa. Gitu ya. Ini contoh saja. Itu Vernier. Nanti saya tunjukkan Vernier yang lain. Terus sampai mana tadi ya? Oh, ada. Nah, ini ya. Ini teodolit Vernier. Ini nanti juga saya tunjukkan. Ini ketelitiannya bisa sampai berapa gitu. Ini akan kelihatan nanti, ya. Nanti di bawah ada. Saya lanjutkan dulu deh. Ini skala Vernier ya, seperti itu. Skala Vernier itu jadi ada, kalau ini skala sudut, ini ada skala tambahannya. Skala tambahan ini memungkinkan dari skala utama, bagian skala utama terkecil ini bisa dibaca nanti dengan skala Vernier ini. Oke, itu yang tipe yang pertama. Yang kedua adalah teodolit dengan skala optis. Teodolit dengan skala optis ini, maka
membaca sudutnya menggunakan optis di sini. Di samping teropong, kalau ini teropongnya, nanti di samping teropongnya ini ada teropong kecil, maka di situ kita bisa membaca sudutnya, baik sudut horizontal maupun sudut vertikal bisa dibaca langsung di sini. Kalau ini ya ini di sini nih. Ya, ini. Ini adalah teodolit dengan skala optis. Jadi bacaan sudut horizontal dan vertikal itu bisa langsung dibaca di sini. Gitu. Ya, tentu saja karena piringan sudutnya itu ada di dalam, maka perlu penerangan. Ya, penerangannya bisa contohnya ini. Di sini ada lubangnya untuk penerangan ini. Ya, jadi bisa penerangan matahari, bisa juga penerangan menggunakan baterai atau menggunakan lampu, gitu. Ya, jadi kalau menggunakan lampu, ya nanti lampunya tempelkan di sini atau sumber cahayanya tempelkan di sini, nanti akan kelihatan nanti jelas, atau ini di samping sana, gitu. Ya, nanti akan kelihatan jelas sudutnya, bisa dibaca sudut horizontal berapa, sudut vertikal berapa, gitu. Jadi ini sudah satu kali bidikan tapi bisa membaca horizontal dan vertikal, gitu. Ya, kalau tadi penir itu terpisah, horizontal sendiri terpisah dengan vertikalnya. Oke, yang ketiga teodolit digital. Nah ini, jadi bacaan sudutnya sudah ada di monitornya sini, ada monitornya, sehingga Anda tinggal membaca bacaan vertikal berapa derajat, sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Sudut horizontalnya sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Sudah langsung dibaca di layar ini. Ini sudah lebih maju lagi. Gitu ya. Ini teodolit digital, bacaannya secara digital. Kemudian ada lagi teodolit total station ini. Ya. Kalau teodolit tadi yang 1, 2, 3 tadi, Vernier, kemudian skala optis sama teodolit digital tadi, itu yang dibaca nanti masih kalau membaca rambu, yang masih yang dibaca adalah rambunya. Gitu. Jadi rambu ukurnya masih sama dengan rambu ukur alat waterpass. Sementara kalau ini total station ini, maka bukan rambu lagi, tapi menggunakan prisma ini, reflektor. Jadi prisma ini, jadi kalau prisma ini nanti dibidik, nanti akan memantulkan sinyal ke sini. Jadi kalau teropongnya ini digunakan untuk membidik prisma ini, maka sinyal dari alat total station ini akan masuk ke sini dan dipantulkan balik lagi ke ini. Sehingga nanti untuk mengukur jarak bisa langsung diperoleh berapa jaraknya. Kalau yang tadi, yang teodolit 3 teodolit di awal tadi, itu kita kalau mencari jarak harus menghitung lagi. Kalau ini tidak perlu menghitung lagi, sudah langsung bisa diperoleh berapa jaraknya. Jarak horizontalnya, jarak miring, beda tinggi, itu bisa langsung diperoleh. Gitu. Kalau yang teodolit tadi, itu masih harus menghitung lagi, yaitu dengan metode tachyometri yang akan kita bahas beberapa minggu yang akan datang. Itu terus apa lagi ya? Saya kira itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin pernah ada yang mencoba atau menggunakan. Halo? Tidak, Pak. Sepertinya tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri sekian dulu deh. Ya, jadi untuk yang akan datang atau minggu depan, saya bahas ini mulai dari bagian-bagian alat teodolit, kemudian ini syarat yang seperti halnya alat waterpass. Kalau alat teodolit ada 4 syarat ini, ya ada 4 syarat ini kalau alat teodolit. Jadi kalau kalau offline di kelas saya bawakan alatnya, saya tunjukkan alatnya. Kalau online ini agak ribet saya, ya agak ribet. Kemudian bagaimana cara memasangnya, ya ini cara memasangnya. Kemudian
titiknya seperti apa, memasang di atas titik, karena alatnya dulu itu kan alat untuk mengukur sudut, maka alatnya harus pas di atas titik. Kemudian saya bahas tentang nanti vernier, pembacaan skalanya ini, ya. Nanti ada pembacaan skala vernier dulu, bagaimana prinsip vernier, kemudian apa namanya, ciri-ciri vernier dan seterusnya. Ini kita bahas tentang verniernya. Kemudian ini contoh-contohnya, contoh-contoh vernier, ada vernier retrograde, ada vernier langsung, dan seterusnya. Nah, ini contoh vernier kayak gini. Nih, ini skala vernier ini. Ya, skala vernier. Jadi, ini kalau ini hanya 1 derajat, ya 1 divisi atau 1 bagian nanti 1 derajat, maka 1 derajatnya ini dibagi dengan berapa ini? Kalau ini 120, ini 6 atau 5 itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 6 nih ya? Kelihatan. Kalau 5 ya nanti atau ini 120 itu berarti 6, kayaknya ini 6. 6 berarti 1 bagian itu jadi 12 ya. Berarti 1 derajat dibagi 12 berapa? 5. 5 kan? Berarti ketelitiannya kalau hanya pakai ini saja, ngukur sudutnya hanya 1 derajat, maka ditambahkan skala vernier itu ketelitiannya bisa sampai 1 derajat dibagi 12, bisa sampai ketelitiannya 6. Bagi 12 berarti 5 menit. Yang tadinya hanya ketelitian 1 derajat, kalau pakai ini ditambahkan skala ini, jadi ketelitiannya jadi bisa sampai 5 menit. Gitu. Contoh lagi ini. Ya, ini. Ini kira-kira berapa? Kita lihat. Di sini skalanya 5 sampai 10 dibagi 5. Ini yang agak panjang-panjang ini 5. Sementara berarti 1 derajat ini. Nah, 1 derajat ini dibagi 3. Ya, 1 derajat dibagi 3. 1 derajat itu 60 menit. 60 menit dibagi 3. Berarti 20 menit. Berarti skala yang ini ketelitiannya 20 menit. Ya. Jadi kalau nggak ada skala verniernya itu hanya bisa membaca ketelitiannya sampai 20 menit. Sekarang kita lihat di sini. Skala verniernya ada berapa? 5, 10, 15, 20. Berarti yang ini ada 20. 20 sementara satunya ini dibagi 3, berarti dikalikan 3. Berarti skala verniernya ada 60 dan 60. Maka ketelitiannya adalah yang ini 20 menit dibagi 60. 20 menit dibagi 60 itu sama dengan 20 detik. Berarti dengan ditambahkan skala vernier ini ketelitiannya yang tadinya hanya 20 menit bisa sampai ketelitiannya 20 detik. Gitu. Ini skala vernier. Oke ya. Nanti akan kita bahas itu. Ini cara membaca nanti juga. Bagaimana cara membacanya. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau ini skala optis. Skala optis pada waktu melihat tadi di teropong tadi akan kelihatan seperti ini. Ini horizontal, ini vertikal, ini mikrometernya. Ini vertikal, ini horizontal, mikrometernya. Dan seterusnya. Nanti bagaimana cara membacanya. Itu seperti ini juga. Ini vertikal dan horizontal. Jadi di teropong kecil di samping teropong utama tadi kita bisa melihat bacaan sudutnya seperti itu. Saya kira itu nanti ini mengukur sudut, ya, kemudian ngecek, ya, kemudian kalau alatnya itu teodolit yang kita punya, nanti bagaimana mengukur sudut berulang atau repetisi itu bagaimana cara mengukur sudutnya, gitu. Oke, terus meriksa alatnya. Yang 4 syarat tadi, bagaimana cara memeriksanya. Akan kita selesaikan minggu depan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak.
Cukup. Tidak ada Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup, Oke. Pak. Sangat cukup. Silahkan Mengerti, Pak. dibuka kameranya, kemudian page-nya siapa, silahkan di screenshot, kemudian hasilnya nanti di-upload atau dikirim di grup WA grup. Silahkan. Yuk, siapa PJ-nya ini? Si siapa? Baik, Pak. Sebentar. Hanifah. Iya. Ya, silahkan. Ini tuh boleh selesai. Kalau nggak cukup satu screen ya 2 kali nggak apa-apa. Dikirim, nanti kamu tulisin di bawahnya. Kuliah, ilmu Kurtanah, jam berapa, hari apa, gitu. Ya. Sebentar ya, Pak. Yuk, sudah belum? Ya. Sebentar, Pak. It's. Enggak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, untuk presensi di Spirit, tentu saja Anda nggak bisa presensi, nanti saya yang presensikan, karena sudah ada datanya di saya, data manual. Oke ya? Jadi hari ini sekian dulu. Pak, makasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekian dulu. Sampai Terima kasih, ketemu minggu Bapak. depan. Sekian dulu. Assalamualaikum.